Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas Mekanika Tanah 2C. Dan saya sebagai Nur Andrio, kami akan membuat video presentasi Mekanika Tanah 2 dari bab pengujian 1 sampai pengujian ke-8. Langsung saja ke pengujian pertama, yaitu pengujian kuat tekan bebas tanah kohesif. Maksud pengujian kuat tekan tanah kohesif ini adalah untuk menentukan kuat tekan bebas contoh tanah yang memiliki kohesi, baik tanah tidak terganggu atau undisturbed, dicetak ulang atau remolded, maupun contoh tanah yang dipadatkan atau compacted, yang selanjutnya dibebani beban aksial dengan pengaturan regangan. Nah, yang dimaksud kuat tekan bebas contoh tanah ini adalah harga tegangan aksial maksimum yang dapat ditahan oleh benda uji silindris sebelum mengalami keruntuhan geser. Peralatan yang digunakan untuk pengujian tanah kohesif ini ada 10 macam, yaitu yang pertama unconfined compression machine, yang kedua yaitu alat cetak ulang atau pemadat benda uji, yang ketiga yaitu cetakan benda uji, yang keempat yaitu stopwatch, yang kelima yaitu vernier caliper dengan ketelitian 0,1 mm, yang keenam yaitu timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram, yang ketujuh yaitu pyknometer, yang kedelapan yaitu oven, yang kesembilan yaitu desikator, dan yang ke-10 yaitu cawan. Pengujian kuat tekan bebas tanah kohesif ini memiliki syarat untuk benda ujinya, yaitu yang pertama ukuran benda uji. Nah, benda uji harus mempunyai diameter minimum 30 mm dan partikel butiran yang paling besar yang terkandung dalam benda uji harus lebih kecil dari 1:10 kali diameter benda uji. Yang kedua yaitu benda uji tidak terganggu atau undisturbed. Benda uji dari tabung contoh yang diuji tanpa pemotongan kecuali merapikan atau meratakan kedua ujungnya. Benda uji ditangani dengan hati-hati untuk mencegah gangguan, perubahan penampang, atau kehilangan kadar air. Nah, yang ketiga yaitu benda uji dicetak ulang atau remolded. Benda uji juga dapat diperoleh dari contoh tanah tidak terganggu. Material dapat dibungkus dengan membran karet tipis dan material dirapikan terus-menerus dengan jari untuk menjamin pembuatan benda uji yang sempurna dan mengeluarkan udara yang terperangkap dalam benda uji. Dan yang keempat yaitu benda uji dipadatkan. Benda uji harus dipersiapkan sesuai dengan kadar air dan densitas yang ditentukan. Oke, langsung saja ke pelaksanaan. Yang pertama yaitu menyiapkan benda uji. Benda uji ditaruh dalam tabung contoh, kemudian bagian atasnya dirapikan sehingga tidak ada permukaan yang kasar. Setelah itu benda uji ditimbang di timbangan digital, kemudian dicatat. Dan langkah yang ketiga yaitu mengukur tinggi dan diameter benda uji. Dan yang keempat yaitu meletakkan benda uji ke alat unconfined compression machine dan mengatur alatnya. Kemudian melakukan pembebanan hingga nilai beban berkurang atau tersampai regangan aksial 15%. Dan langkah yang kelima yaitu kemudian mengamati keretakan benda ujinya. Setelah dirasa cukup retak dan benda uji kembali ditimbang dengan cawan dan diuji kadar airnya. Setelah didapat semua datanya, kemudian akan diolah, dianalisis hitung, dan nanti akan ketemu nilai kuat tekan bebas serta nilai kuat tekan maksimumnya. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari bab 1 dan selanjutnya akan dilanjutkan ke bab 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Andi Wardana, NIM 51801111315. Saya akan membawakan pengujian bab 2, yaitu pengujian kuat geser langsung tanah. Maksud dari pengujian kuat geser langsung tanah adalah untuk memperoleh parameter kuat geser tanah terganggu atau tanah tidak terganggu yang terkonsolidasi dan diuji geser dengan diberi kesempatan terdrainase dan kecepatan pergeseran atau deformasi tetap. Peralatan yang digunakan untuk pengujian kuat geser langsung tanah terdiri dari yang pertama adalah pengeluar contoh tanah atau extruder. Yang kedua, kotak geser untuk benda uji.
yang berbentuk bulat atau persegi. Selanjutnya yaitu perlengkapan pembebanan normal, perlengkapan untuk menggeser tanah, yaitu berupa dengan motor listrik atau dengan tangan. Selanjutnya adalah cincin beban dengan arloji pengukurnya untuk mengukur gaya geser. Selanjutnya yaitu arloji pengukur untuk penurunan benda uji, arloji pengukur untuk regangan penggeseran, stopwatch, alat penyiapan benda uji, dan alat pemeriksa kadar air. Selanjutnya yaitu alat yang digunakan untuk pengujian ini adalah alat cetak ulang atau pemadat benda uji, sampel tab, batu pori atau kertas pori, alat ukur seperti stopwatch, vernier kaliper, dan timbangan digital, serta gergaji kawat. Selanjutnya masuk ke benda uji. Persyaratan benda uji untuk pengujian kali ini adalah yang pertama, diameter minimum benda uji itu berbentuk lingkaran dengan ukuran 50 mm. Selanjutnya lebar minimum benda uji itu berbentuk 4 persegi adalah 50 mm. Diameter benda uji itu tidak langsung diambil dari bagian yang dipotong dari tabung contoh, dan minimum 5 mm lebih kecil dari diameter tabung contoh. Itu berguna untuk mengurangi gangguan pada persiapan benda uji. Selanjutnya adalah tebal minimum benda uji adalah 12,5 mm, namun tidak kurang dari 6 kali diameter butiran maksimum. Diameter berbanding tebal benda uji yaitu 2:1. Benda uji berbentuk 4 persegi dan angka perbandingan minimum antara lebar dan tebalnya adalah 2:1. Minimum dibutuhkan 3 buah benda uji yang identik untuk melakukan pengujian dengan 3 variasi tegangan normal, sehingga diperoleh 3 variasi kuat geser puncak dan kuat geser sisa atau residual. Oke, untuk selanjutnya yaitu masuk ke pelaksanaan pengujian kuat geser langsung tanah. Yang pertama, sebelum kita melakukan pelaksanaan, terlebih dahulu kita mengecek persiapan pemeriksaan peralatan uji. Selanjutnya yaitu lakukan persiapan uji untuk pemeriksaan peralatan uji dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, periksa kotak geser benda uji apakah sudah bersih, licin, dan tidak cacat. Yang selanjutnya yaitu periksa bak air apakah tidak bocor bila diisi air. Selanjutnya yaitu periksa lengan pembeban apakah dapat bergerak bebas tanpa gangguan pada penyangganya. Selanjutnya, periksa gantungan beban apakah terletak pada poros yang sesuai agar dapat memberi pembeban vertikal nilai banding sesuai dengan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu setel beban imbang pada posisi rangka pembeban vertikal agar lengan pembeban vertikal berada dalam keseimbangan, yaitu posisinya mendatar, dan kunci lengan pembeban. Selanjutnya yaitu bersihkan batu pori dengan sikat halus dan rebus batu pori dalam air panas sebelum digunakan sekitar 15 menit atau direndam dalam waktu 4-8 jam. Terima kasih dari penjelasan yang saya berikan untuk pengujian bab 2. Selanjutnya yaitu pengujian bab 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wanda Dwi Milani, NIM 51808110077. Saya di sini akan menjelaskan maksud, tujuan, dan pelaksanaan dari pengujian konsolidasi untuk tanah kohesif. Maksud dan tujuan dari pengujian ini yaitu untuk memperoleh karakteristik dan parameter-parameter pengembangan atau penurunan dari suatu contoh tanah. Pengujian tersebut digunakan untuk menentukan besarnya pengembangan atau penurunan pada tekanan vertikal yang telah ditentukan, atau menentukan besarnya tekanan vertikal yang diperlukan supaya tidak terjadi perubahan volume. Dari pengujian ini, peralatan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, 1 set alat konsolidasi, kedua, sampel tube dan extruder, yang ketiga, jangka sorong dengan ketelitian 0,01 mm, yang keempat, kertas pori dan batu pori, yang kelima, stopwatch,
Yang keenam, timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram. Yang ketujuh, gergaji. Yang kedelapan, 1 set peralatan pemeriksaan kadar air tanah. Dan yang terakhir, 1 set peralatan pemeriksaan berat jenis tanah. Prosedur pelaksanaan dari pengujian ini yaitu yang perlu kita siapkan, yang pertama benda uji, lalu mengukur dimensi benda uji, setelahnya kita menimbang benda uji. Lalu meletakkan benda uji dengan urutan batu pori, kertas pori, benda uji, kertas pori, batu pori, dan plat penekan pada bak konsolidasi. Lalu memasang cincin benda uji ke alat konsolidometer. Setelahnya melakukan pembebanan dan mencatat pembacaan arloji sesuai ketentuan pembacaan. Setelah melakukan pembebanan, mengeluarkan benda uji dari bak konsolidasi. Lalu mengambil dan menguji benda uji untuk menentukan kadar air tanahnya. Yang terakhir, melakukan pengujian berat jenis tanah. Pengujian selesai dan memulai menganalisis data sehingga didapatkan grafik E-log P. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jago Dekarmau, NIM 5188111055. Saya akan menjelaskan tentang percobaan 4, yaitu pengujian traksial untuk tanah kohesif dalam keadaan konsolidated undrain atau UU. Maksud dari percobaan ini adalah percobaan ini dimaksudkan untuk menentukan parameter tanah, yaitu kuat geser tanah dengan alat traksial compression machine. Untuk tanah kohesif dalam keadaan tidak terkonsolidasi dan tidak terdrainase atau UU, dengan diberi tekanan cairan ke semua arah di dalam sel traksial, yang selama pengujian air tidak diperbolehkan mengalir atau dari contoh uji. Pada pengujian ini diketahui tekanan geser juga diperoleh tekanan normal. Kegunaan pengujian ini adalah untuk mendapatkan nilai kohesi atau C dan sudut geser dari suatu sampel tanah, serta sifat-sifat elastis tanah seperti modulus tegangan regangan, modulus elastis, modulus geser, dan angka Pearson. Selanjutnya, untuk peralatan dalam percobaan ini, yang pertama yaitu traksial compression machine. Yang kedua, peralatan pengontrol tekanan. Yang ketiga, peralatan ukur seperti tekanan sel, alat ukur deformasi, alat ukur panjang, diameter, waktu, dan timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. Yang keempat yaitu sel traksial dan perlengkapannya seperti silinder, tutup dan alat contoh tanah, serta membran karet pembungkus benda uji. Yang kelima, peralatan lain seperti cetakan tanah, gergaji kawat, pisau pemotong, extruder, tabung bela, penumbuk, dan tabung pengembang membran karet. Keenam, peralatan pemeriksa kadar air tanah. Yang berikut pelaksanaan. Sebelum memulai pelaksanaan, ada persiapan yang harus dilakukan. Persiapan yang dilakukan sebelum pengujian yaitu yang pertama, memeriksa semua selang dan pipa yang menghubungkan bensaran utama yang berisi air, pemberi tekanan sel, alat ukur, dan ke atas traksial terisi dengan air yang bebas udara. Yang kedua, memeriksa dan menyiapkan sistem pemberi tekanan sel. Yang ketiga, memeriksa karet-karet pembungkus terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran. Yang kedua, pemasangan benda uji pada sel traksial. Langkah yang pertama yaitu meletakkan benda uji pada alas tempat kedudukan contoh uji dalam sel traksial. Yang kedua, mengambil karet pembungkus dan memasukkan ke dalam tabung pengembang serta mengikatkan kedua ujungnya pada tabung pengembang sehingga saat tabung dihisap, karet pembungkus melekat pada dinding dalam tabung. Yang ketiga, dalam keadaan demikian, masukkan tabung pengembang tersebut ke dalam benda uji dengan hati-hati. Memasukkan penutup atas ke dalam karet sehingga penutup duduk di atas contoh uji, melepaskan hisapan pada tabung pengembang. Yang keempat, melepaskan bagian atas karet dari tabung pengembang dan mengeluarkan tabung pengembang dari benda uji. Yang kelima yaitu mengikatkan bagian-bagian alas tempat kedudukan contoh dan karet serta bagian atas plat penutup dan karet dengan menggunakan karet pengikat berbentuk huruf O. Oleskan tipis-tipis dengan grease bagian atas vertikal dari alas dan tutup benda uji untuk memudahkan masuknya karet pembungkus. Yang keenam, meletakkan sumbu piston dari sel traksial tepat di tengah-tengah penutup. Yang ketujuh, meletakkan sel traksial pada tempat yang telah disediakan pada mesin kompresi, lalu memasang selang memberi tekanan. Kemudian, naikkan sel traksial dengan memutar mesin dengan tangan sampai ujung atas piston duduk tepat pada tempat kedudukannya. Pada cincin pengukur beban atau puffing ring dengan hati-hati. Langkah selanjutnya adalah proses pengujian.
Pada proses pengujian ini ada 7 langkah, yaitu langkah yang pertama yaitu mengisi sel traksial dengan cairan dari besaran utama. Pada saat sel hampir dari sel penuh, miringkan posisi sel berlawanan dengan arah posisi lubang pengeluaran udara yang terdapat pada bagian tepi alat sel. Setelah keluarnya semua udara, tutup lubang udara tersebut secepatnya. Langkah yang kedua yaitu memberi tekanan semua arah dalam sel pada tekanan yang diinginkan. Tunggu selama 10 menit untuk memberikan penyesuaian benda uji pada tekanan yang diberikan. Ketiga, mengatur posisi arloji, mengukur cincin pembeban dan deformasi aksial dan metode pembacaan awal. Yang keempat yaitu memilih mengatur kecepatan mesin kompresi sesuai dengan kecepatan deformasi yang dikehendaki. Yang kelima, memberikan pembemanan aksial pada kecepatan deformasi mendekati 1% per menit untuk tanah kohesif dan untuk tanah plastis, dan 0,3% per menit untuk tanah yang mudah remuk. Di mana tegangan deviator mencapai regangan antara 3% sampai dengan 6% pada waktu 15 menit sampai dengan 20 menit. Teruskan pembemanan sampai mencapai regangan 15% atau pada 5% regangan setelah tegangan deviator maksimum tercapai. Yang keenam, membaca perbacaan arloji cincin pembeban dan deformasi aksial pada regangan 0,1%, 0,3%, 0,4% dan 0,5%. Kemudian penambahan pada setiap 0,5% sampai pada regangan 3% dan diteruskan pada setiap penambahan 1%. Untuk memperoleh grafik hubungan tegangan deviator regangan yang baik, interval pembacaan yang lebih kerap dapat dilakukan. Dan langkah yang terakhir adalah setelah pengujian selesai, ambil contoh uji, sketch pola kerongsoran yang terjadi dan tentukan keadaan. Sekian pembahasan tentang bab 4, yaitu tentang pengujian traksial untuk tanah kohesif dalam keadaan konsolidated undang dari kelompok psikologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Trihananto, NIM 518081164. Di sini saya akan menjelaskan dari percobaan 5, yaitu pengujian permeabilitas tanah menggunakan metode falling head permeability. Maksud dari percobaan ini dimaksudkan untuk menentukan koefisien permeabilitas dan sampel tanah yang dipadatkan. Percobaan tersebut digunakan sistem falling head permeability dengan nama alat compaction per meter. Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah yang pertama compaction per meter, yang kedua stopwatch, mold, standar protokol hammer, shift nomor 40, timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. Selanjutnya pelaksanaan. Yang pertama, cara penempatan sampel dalam mold, yaitu membuka tutup atas mold, kemudian memasukkan sampel tanah lolos ayakan nomor 40 ke dalam mold sepertiga bagian dari mold, lalu tumbuk dengan protokol hammer sampai kepadatan tertentu. Lalu mengulangi pemadatan untuk lapisan-lapisan berikutnya. Kemudian setelah pemadatan selesai, lalu siapkan kolar bawah. Kemudian tempatkan pegas pada kolar bawah, lalu batu pori dan mes penyaring. Lalu tempatkan mold yang sudah berisi benda uji di atas kolar bawah. Setelah mold ditempatkan di atas kolar bawah, lalu susun lagi di atas mold tersebut dengan mes penyaringan, batu pori, dan bekas penekan. Lalu tempatkan kolar atas dan tutup kolarnya. Kemudian mengencangkan mur-mur penjepit dengan kuat untuk mencegah kebocoran. Lalu menyambungkan selang dari buret ke lubang pemasukan, lalu sumbangkan pada selang ke kran pengeluar. Lalu isi buret dengan air sampai batas maksimum buret. Lalu alirkan air tersebut dengan membuka kran buret. Bila pada aliran air pertama tidak keluar dari kran mold, maka tambahkan air lagi dari buret tersebut. Setelah air keluar dari kran mold, teruskan sampai debitnya konstan, lalu tutup kembali kran buret. Terima kasih. Sekian dari penjelasan percobaan 5 tentang pengujian permeabilitas tanah menggunakan metode falling head permeability. Selanjutnya akan dilanjutkan ke video selanjutnya dari percobaan 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pengujian pengeboran tanah dengan cara handbore. Maksud dari pengujian ini bertujuan untuk
mengambil contoh tanah dari berbagai kedalaman. Biasanya dilakukan di samping lubang sondir agar didapat korelasi antara kekuatan tanah dan jenis tanah yang terkandung. Nah, untuk peralatannya sendiri, pengeboran tanah dengan cara handbor ini terdiri dari stang bor, bor iwan, dan bor pahat, pemutar bentuk T, soket, stang pemutar, tabung contoh, kepala penumbuk, kunci pipa, dan sikat baja. Nah, untuk pelaksanaan pengujian ini sendiri, langkah awal yang kita harus lakukan adalah membersihkan daerah sekitar lubang yang akan dibor. Nah, yang kedua, memasang bor iwan, bor pahat pada stang bor, lalu pasang pemutarnya. Nah, langkah ketiga, tekan bor iwan ke dalam tanah sambil diputar sampai penuh, kemudian diangkat dengan perlahan. Lalu keluarkan contoh tanah dari dalam bor iwan, lalu deskripsikan jenis tanah dan bahan kandungannya. Nah, contoh tanah yang didapat merupakan tanah tidak asli dan hanya digunakan untuk klarifikasi dan deskripsi tanah. Untuk mendapatkan contoh tanah asli digunakan tabung contoh. Nah, caranya dengan bor iwan diganti dengan tabung contoh, lalu masukkan ke dalam lubang yang telah terbentuk dan ditekan secara perlahan sampai masuk sedalam 40 cm. Kemudian diangkat. Nah, setelah tanah didapat, lepaskan soket, lalu dinding luar tabung dibersihkan, lalu potong bagian ujung tanah setebal 1 cm untuk tempat lilin. Tuangkan lilin cair tersebut pada salah satu ujung tabung hingga sampai mengering. Nah, selanjutnya tuliskan label keterangan pada tabung, terdiri dari nomor titik bor, kedalaman, tanggal pengambilan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, contoh tanah asli sebaiknya disimpan, dimasukkan kembali ke dalam tabung pelindung agar tanah tersebut tidak terganggu. Sekian video penjelasan pelaksanaan pengeboran tanah dengan cara handbor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Fandi Wardana dengan NIM 518 Di sini saya akan menjelaskan percobaan 7, yaitu pengujian penetrasi lapangan dengan alat sondir. Maksud dari pengujian ini adalah untuk memperoleh parameter perlawanan penetrasi lapisan tanah di lapangan. Dengan alat sondir atau penetrasi kuasi-statik, parameter tersebut berupa perlawanan konus, perlawanan geser, angka banding geser, dan geser total tanah, yang dapat dipergunakan untuk interpretasi perlapisan tanah dan bagian dari desain fondasi. Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian ini yaitu yang pertama itu mesin sondir, kapasitasnya itu 5 ton. Yang kedua, pipa dorong dan batang dalam, yaitu yang terbuat dari baja dengan panjang 1 meter. Yang ketiga adalah mantel kon atau paten konus dan friction cone atau bikonus. Yang keempat adalah 2 buah manometer, yaitu manometer berkapasitas 60 kg dan 500 kg. Nomor 5 yaitu adaptor tekan dan adaptor tarik. Nomor 6 yaitu 4 buah jangkar spiral. Nomor 7 yaitu stang pemutar dan T pemutar. Nomor 8 2 buah ambang panjang dan 2 buah ambang pendek. Yang ke-9 yaitu kunci peralatan, dan yang ke-10 adalah oil SAE 2.0. Untuk pelaksanaan dari pengujian ini yaitu yang pertama, bersihkan lokasi percobaan terlebih dahulu, lalu pasanglah 2 atau 4 jangkar spiral sesuai dengan kondisi tanah dengan jarak tertentu agar cocok dengan kaki sondir. Yang kedua yaitu menjepit kaki sondir dengan ambang panjang dan ambang pendek sehingga tepat pada jangkar yang sudah dipasang tadi.
Lalu atur agar tegak lurus dengan mengundurkan kunci tiang samping sondir. Yang ketiga yaitu isi oli hidrolik dengan cara yang pertama, putar engkol pemutar ke kanan sehingga ruang oli terangkat. Yang kedua, membuka baut penutup lubang pengisian oli dengan kedua manometer tersebut. Buka kedua keran manometer lalu pasang kunci piston pada ujung piston. Yang C, tekan kunci piston ke atas sampai oli keluar semua. Selanjutnya yaitu setelah oli yang lama habis, kemudian pasang kedua manometer tadi atau keran tetap terbuka. Isilah oli dari lubang pengisian oli sampai penuh. Setelah itu kunci piston dengan menarik ke bawah. Gerakan kunci piston naik turun untuk menghilangkan gelembung udara. Setelah tidak ada gelembung udara tersisa, tutup lubang pengisian oli tersebut dan ruang oli harus terisi sampai penuh. Selanjutnya itu yang keempat adalah pasang paten konus atau bikonus pada ujung pipa dorong berikut dengan batang dalamnya. Selanjutnya tempatkan pipa dorong tersebut pada lubang pemusat pada kaki sondir tepat di bawah ruang oli. Yang kelima, dorong tracker pada posisi lubang terpotong, lalu putarlah engkol pemutar sampai menyentuh ujung atas pipa dorong. Pada kondisi ini, pengujian penetrasi konus sudah siap dilakukan. Yang keenam, pipa dorong diberi tanda setiap 20 cm dengan menekan tip X. Mulai posisi pertama. Gunanya untuk mengetahui di mana akan dilakukan pembacaan pada manometer tersebut. Selanjutnya, engkol pemutar kembali diputar supaya paten konus atau bikonus itu masuk ke dalam tanah. Setelah mencapai batas 20 cm, engkol pemutar diputar sedikit dengan arah berlawanan dan tracker ditarik ke depan dengan posisi lubang bulat penuh. Yang ke-8 itu buka keran yang menuju manometer 60 kg. Selanjutnya, engkol pemutar diputar kembali sehingga batang tertekan ke dalam tanah dengan kecepatan 2 cm per detik. Batang dalam akan menekan piston lalu akan menekan oli ke dalamnya. Tekanan yang terjadi akan terbaca pada manometer tersebut. Pada kondisi ini, mantel kon hanya mengukur tahanan ujung konus, sedangkan friction cone akan mengukur tahanan ujung konus dan gesekan dinding terhadap tanah. Selanjutnya, tekan pipa dorong dalam jarak 4 cm lagi dan catat angka yang ditunjukkan oleh manometer. Teruskan penekanan sejarak 3 cm lagi dan catat kembali angka yang ditunjukkan manometer. Demikian penjelasan dari bab 7, selanjutnya adalah bab 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adrio. NIM saya 51808175. Saya akan menjelaskan pengujian ke-8 yaitu pengujian California Bearing Ratio atau CBR dengan Dynamic Cone Penetrometer atau DCP. Maksud dari pengujian ini adalah untuk evaluasi kekuatan atau daya dukung CBR tanah, dasar dan lapis fondasi jalan dengan suatu prosedur yang cepat, yaitu dengan menggunakan Dynamic Cone Penetrometer atau DCP. Pengujian tersebut memberikan kekuatan lapisan bahan sampai kedalaman 90 cm di bawah permukaan yang ada dengan tidak melakukan penggalian sampai kedalaman pada pembacaan yang diinginkan. Peralatan yang digunakan untuk pengujian ini ada 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Di bagian atas pada poin A tersebut adalah pemegang, yaitu fungsinya untuk pemegang supaya alat bisa berdiri. Kemudian pada bagian B yaitu batang bagian atas dengan diameter 16 mm serta tinggi jatuh setinggi 575 mm. Ke bagian C yaitu penumbuk berbentuk silinder berlubang mempunyai berat 8 kg. Kemudian yang poin D yaitu landasan penahan penumbuk terbuat dari baja. Kemudian yang E adalah mistar pembaca panjang 1 meter terbuat dari plat baja. Kemudian bagian F yaitu konus terbuat dari baja keras berbentuk kerucut di bagian ujung dan memiliki diameter 20 mm serta mempunyai sudut 60 derajat. Oke, langsung ke pelaksanaannya. Yaitu yang pertama pada gambar di samping saya yaitu menyambungkan seluruh bagian peralatan dan memastikan bahwa sambungan batang atas dan dengan landasan serta batang bawah dan kerucut baja sudah tersambung dengan kokoh. Setelah semua bagian sudah terpasang, kemudian meletakkan alat DCP pada titik uji di atas lapisan yang akan diuji. Selanjutnya, memegang alat yang sudah terpasang pada posisi tegak lurus di atas dasar yang rata dan stabil. Dan selanjutnya yaitu mengangkat penumbuk pada tangkai bagian atas dengan hati-hati sehingga menyentuh batas pegangan.
Kemudian langkah yang kelima yaitu melepaskan penumbuk sehingga jatuh bebas dan tertahan pada landasan. Kemudian mengulangi langkah-langkah pada poin keempat dan kelima, yaitu poin keempat tadi mengangkat penumbuk pada tangkai bagian atas dengan hati-hati sehingga menyentuh batas pegangan. Jadi batasnya itu diangkat ke atas gitu. Kemudian yang poin kelima yaitu melepaskan penumbuk sehingga jatuh bebas tertahan pada landasan. Jadi habis dipegang kemudian dilepaskan begitu saja sehingga alat menjadi terdorong ke bawah. Setelah dilakukan langkah-langkah tersebut, kemudian mencatat jumlah tumbukan dan kedalaman pada formulir DCP yang sudah tersedia. Setelah didapatkan data dan sudah diplotkan pada grafik, nanti akan ketemu nilai CBR dan DCP-nya. Contohnya akan seperti pada gambar di samping saya. Baik, sekiranya begitulah pengujian California Bearing Ratio CBR dengan Dynamic Compenetrometer DCP. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.